Aku baru saja turun untuk membuang sampah, tapi tiba-tiba aku mendengar suara, dari tetangga sebelah. Aku langsung mencari sumber suara itu. Terlihat wanita itu membungkuk ke samping, mengangkat kakinya dengan ringan, dan memutar jari-jari kakinya. Sandal wanita di kakinya terjatuh. Ujung kakinya mengait, mengenakan sandal kristal. Mataku langsung membelalak. Ding! Terdeteksi tetangga wanita sudah 2 tahun tidak digunakan. Perlu dilancarkan. Mengaktifkan skill ahli perbaikan untuk host. Harga jual 36. Perbaikan pertama berhadiah 100.000 yuan dan hadiah misterius. Aku terkejut. Ternyata semua bisa diperbaiki. Saat aku hendak memulai, Bai Xiao Xiao mengerutkan kening. Kenapa orang ini sangat tidak sopan? Berani-beraninya menatapnya seperti itu. Tapi dia tidak bisa menahan diri untuk batuk. Aku langsung sadar dan segera menarik pandanganku, tersenyum canggung. Menjelaskan dengan malu, maaf, kamu sangat mirip kakakku. Bai Xiao Xiao terdiam. Cara mendekati yang payah. Tapi anak laki-laki ini cukup tampan, dengan tato serigala kecil di lehernya. Sayang sekali aku sudah menikah 2 tahun, hidup menjanda selama 2 tahun. Setiap hari pergi dan pulang kerja tanpa ada pria yang peduli. Suaminya sialan itu sering berada di luar, membuatnya selalu menatap komputer tengah malam. Kakak. Aku melihatnya menatapku dengan tatapan kosong, melambaikan tangan di depan matanya. Dalam hatinya, dia merasa bangga. Penampilannya ini sangat disukai wanita. Mencoba mendekati anak muda. Setidaknya ada usaha untuk mendekat. Tapi cinta di kampus adalah satu hal. Begitu keluar dari masyarakat, baru tahu. Ketampanan tidak ada gunanya, uang yang paling penting. Bai Xiao Xiao baru sadar dan wajahnya langsung memerah. Anak muda tampan, godanya. Tiba-tiba dia merasa tertarik. Aku benar-benar bingung. Mungkinkah ini godaan dari wanita dewasa? Sial, kesempatannya sangat besar. Kenapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Baru pindah ya? Bai Xiao Xiao bertanya dengan wajah memerah. Berusaha tenang. Benar, tepat di sebelahmu. Kakak, kita tetangga. Aku memasang ekspresi anak laki-laki polos dan menarik-narik bajuku, memamerkan six-packku. Lumayan. Dulu juga atlet. Otot perutnya belum berubah jadi satu. Mata Bai Xiao Xiao langsung terbelalak. Serigala kecil, aku mau serigala kecil. Meskipun dia berpikir begitu dalam hati, dia tidak berani terlalu menunjukkan perasaannya. Dia mengangguk dan segera berbalik membungkuk untuk mengambil kantong sampah. Saat dia membungkuk, aku menatapnya tanpa berkedip. Benar-benar takdir. Aku dan Bai Xiao Xiao berjalan beriringan menuju lantai bawah. Belum 2 langkah aku menyadari, Bai Xiao Xiao benar-benar pembunuh dari belakang. Cara berjalannya anggun dan menawan, terutama cara berdiri dan melangkah, menambah 3 bagian daya tarik. Ada kulit pisang di bawah kaki Bai Xiao Xiao, dan saat ini Bai Xiao Xiao sama sekali tidak menyadarinya. Bahkan sebelum aku sempat bereaksi. Bai Xiao Xiao menginjaknya, dan saat berikutnya dia berteriak, aduh, kakinya tergelincir dan hampir mencium tanah. Untungnya, inti dari tetangga ini cukup stabil. Dia langsung menstabilkan diri, hanya saja kaki kanannya meluncur terlalu cepat dan terburu-buru ke depan. Setengah telapak kakinya keluar dari depan sandal kristal, dan gespernya langsung putus. Bai Xiao Xiao sangat marah, jika reaksinya lambat, dia sudah mencium tanah dan duduk di tanah. Itu akan sangat memalukan. Dia menjentikan rambut di telinganya dan menopang tangannya di tanah. Baru kemudian dia berhasil bangun. Kak, kamu tidak apa-apa? Baru saja berdiri tegak, dia mendengar seseorang berteriak, menoleh dan melihat anak anjing kecil. Bukan? Siapa namanya tadi? Sepertinya dia belum menyebutkan namanya tadi. Ayo, pegang aku. Aku berinisiatif menawarkan bantuan. Tidak perlu, aku tidak apa-apa, hanya saja sandal ini rusak. Bai Xiao Xiao menggelengkan kepalanya dengan ekspresi canggung. Dia kemudian berdiri sendiri. Hanya saja telapak kakinya terjebak erat oleh sandal. Dia harus duduk untuk melepaskannya. Tapi di mana ada tempat untuk duduk di sini? Bai Xiao Xiao mengangkat ujung kakinya dan menggosokkannya di tanah 2 kali, tetapi tidak ada gunanya. Saat hendak membungkuk untuk melakukannya sendiri, Kak, kamu berdiri saja, biar aku bantu. Setelah mengatakan itu, aku langsung berjongkok. Tidak perlu. Belum selesai dia berbicara, aku sudah berjongkok di dekat kakinya. Satu tangan memegang pergelangan kakinya, tangan yang lain menarik sandal kristal, menggoyangnya 2 kali sebelum melepaskannya. Saat tanganku menyentuh pergelangan kakinya, wajah cantik Bai Xiao Xiao langsung memanas, dia buru-buru melihat sekeliling dengan diam-diam. Takut seseorang memperhatikan adegan ini, dan saat ini aku sedikit terpana, baru dari dekat aku menyadari. Kaki tetangga sebelah ini benar-benar cantik, kulitnya seperti giok, bentuknya sempurna, tentu saja, selain kaki. Aku juga masih melihat jendela pop-up system. Ding, terdeteksi wanita. Gesper sandal kristal wanita putus. Baru saja mengalami kecelakaan, sebagian tubuh terkoyak tanpa ampun. Hadiah perbaikan 1.000 yuan. Bahkan ini bisa. Apa? Bai Xiao Xiao mendengar ini,
Warna wajahnya yang baru saja mereda langsung memerah lagi. Apa maksudmu? Kenapa kamu, anak kecil, begitu mesum dan sedikit terburu-buru? Apa? Bahkan ini bisa putus? Itu karena kamu sendiri yang paksa melepas sepatuku? Ah, bukan, kamu salah paham. Maksudku, bahkan ini bisa putus? Kualitas sandal ini tidak terlalu bagus, aku buru-buru menjelaskan. Jangan sampai salah paham, aku memang punya ide, tapi ini karena Tongziga. Bagaimana cara memakainya begini? Harus kembali ganti. Tidak perlu, kebetulan aku punya lem super, oleskan sedikit saja. Aku langsung datang. Untung saja saat memperbaiki barang, aku menyimpan lem super sisa di dalam tas. Kebetulan bisa dipakai sekarang. Kalau Bai Xiao Xiao kembali ganti, bagaimana aku bisa mendapatkan 1.000 yuan ini? Siapa tahu ada hadiah kejutan? Ah, kamu bawa lem super? Kamu kerja apa? Bai Xiao Xiao tertegun. Aku, tukang reparasi. Aku keceplosan. Tukang reparasi? Bai Xiao Xiao sama sekali tidak menyangka pekerjaan seperti itu. Sama sekali tidak cocok dengan image anak anjing kecil. Benar, reparasi panggilan, buka kunci. Perbaiki pipa air, saluran mampet, semua bisa panggil aku. Sambil berkata, aku menatap dengan penuh arti. Bai Xiao Xiao, pegang aku bantu oleskan supaya bisa dipakai. Bai Xiao Xiao agak canggung, tapi akhirnya meletakkan tangannya di bahuku. Ada tumpuan, akhirnya bisa berdiri tegak. Aku membuka lem super dan mengoleskannya pada permukaan yang patah. Setelah menunggu beberapa detik, kedua sandal ini sudah menempel. Aku tertawa dan berkata, sudah bisa. Bai Xiao Xiao mengambilnya dan memutarnya. Sepertinya tidak ada masalah besar. Asal bisa sampai kantor saja. Pegang aku bantu pakaikan, ya. Selesai bicara, aku mengambilnya dan berjongkok. Aduh, Bai Xiao Xiao baru saja mau menolak, tapi sayangnya gerakanku terlalu cepat. Dia bahkan belum sempat bicara. Aku sudah meraih kakinya dan memasukkannya ke dalam sandal. Ah, tidak benar. Kenapa tidak taruh sepatunya di tanah saja? Baru saja memakainya, Bai Xiao Xiao langsung sadar. Anak ini jangan-jangan mau mengambil kesempatan? Kakinya menginjak tanah dan memakai sandal. Membungkuk dan mengencangkan tali pengait. Saat itu, punggung indah dan pinggang ramping, sungguh cantik. Mataku terbelalak. Terima kasih, ya. Oh iya, aku bahkan belum tahu namamu. Baru berdiri, Bai Xiao Xiao berinisiatif bertanya. Lin Chen Qiang. Nama yang bagus. Bai Xiao Xiao tersenyum sedikit. Kalau begitu, aku pergi dulu. Harus segera berangkat kerja. Baik, Kak Bai, sampai jumpa. Aku mengantarnya dengan tatapan mata sampai tidak terlihat. Baru kemudian aku menarik kembali tatapan mata dengan perasaan puas. Pembunuh dari belakang. TSK, 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 bagian depannya juga sangat memukau. Tubuh ini, kalau tidak memberi nilai 100, aku tidak menghargai mataku ini. Saat itu, suara sistem kembali terdengar. Perhatikan lampu jalan yang rusak di depan, sudah tua renta. Mendambakan kembali bercahaya. Hadiah perbaikan 5.000 yuan. Bukan Tongziga. Itu kan lampu jalan setinggi 3 meter. Bagaimana bisa aku memperbaikinya? Aku tiba di bawah lampu jalan itu. Mendongak melihat lampu jalan setinggi 3 meter ini, aku menyentuh daguku. 5.000 yuan, harus kudapatkan. Dan kebetulan bisa pergi ke kantor properti. Fasilitas di kompleks perumahan tua ini sudah usang, hadiah perbaikannya cukup besar. Maka aku datang ke aula layanan properti kompleks Jinghua. Anak magang yang baru datang, wajahnya manis. Aku berjalan ke meja depan, wanita cantik dengan aura dewasa itu menyapa dengan antusias, ada yang bisa saya bantu? Halo, Kak, aku tersenyum malu-malu dan langsung berkata. Lampu jalan di sebelah gedung nomor 3 tidak menyala, saya ingin meminjam tangga untuk memperbaikinya, memperbaiki lampu jalan. Kedua wanita itu saling pandang, ekspresi mereka aneh. Apakah kamu penghuni kompleks ini? Kakak perempuan itu bertanya dengan lembut, suaranya sangat lembut. Saya penyewa, saya melihat lampu jalan tidak menyala tadi malam, saya ingin memperbaikinya. Lampu jalan rusak adalah tanggung jawab properti kami akan mengatur orang untuk memperbaikinya. Terima kasih banyak. Aku buru-buru menjelaskan, saya sedang magang, ikut orang melakukan perbaikan dari pintu ke pintu, ingin berlatih. Tidak boleh membiarkan kalian yang bertindak, kalau begitu hadiahku bagaimana? Aku berlatih. Keduanya semakin terkejut, bisa juga berlatih seperti ini ya? Benar kan, Kak? Begitu ya? Kakak perempuan itu mengangguk, dengan cepat menyetujui. Xiaolin, kamu jaga di sini. Jika ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, telepon aku. Kakak perempuan itu keluar dari meja layanan. Aku melirik, wah, tubuhnya bagus sekali. Bagian atasnya adalah jas wanita. Di dalamnya kemeja putih, rambut disanggul dengan rapi, dan juga memakai stocking. Berdiri di sini sangat seksi. Saat dia berjalan ke sisiku, aroma harum menyerbak. Aromanya sangat memabukkan. Dia membawaku keluar dari pintu, di depan kompleks ada gudang. Di dalamnya ada tangga teleskopik,
Nanti akan kubantu pegangi, dia berkata sambil berjalan. Menoleh ke belakang malah mendapati aku selalu berjalan di belakangnya, seperti pengawal. Kamu jalan di depan, jangan selalu di belakangku, aku sedikit tidak rela. Menggumamkan, Kak, bagaimana kalau kita bertukar kontak? Tiba-tiba aku membuka mulut. Kenapa? Dia bertanya sambil tersenyum, membantu kami menarik bisnis? Aku berkata dengan sungguh-sungguh, ini juga bagus untuk properti kita. Lagi pula aku gratis. Baiklah, karena kamu sudah berusaha keras, saya akan menambahkan fee padamu. Pasti sakit sekali, ya? Tak lama kemudian kami tiba di dalam gudang. Aku masuk dan memanggul tangga keluar, juga meminjam satu set alat perbaikan. Kami berjalan menuju lampu jaringan. Aku meletakkan tangga teleskopik di samping terlebih dahulu, lalu mendongak. Hadiahnya 5.000. Kakak bantu aku memegangi tangga, aku akan lihat bagaimana cara memperbaikinya. Aku naik dengan membawa alat. Lampu berhasil dibuka dengan lancar. Setelah diperiksa, ternyata masalahnya ada pada bohlam. Aku turun dulu untuk membeli bohlam. Setelah kembali, aku memasang yang baru, lalu memasang kembali penutup dan kap lampu. Setelah turun, aku tidak sabar untuk menyalakan lampunya untuk mencoba. Yewei pergi tak lama kemudian. Hanya terdengar suara berdesis, lampu LED di atas kepala langsung menyala. Ding, selamat kepada pemilik rumah yang telah mendapatkan ensiklopedia tukang listrik tingkat tinggi, ensiklopedia produksi dan perbaikan semua lampu, kekebalan arus, hadiah berlipat ganda. Hadiah telah dibagikan. Melihat deretan hadiah yang padat, kulit kepalaku terasa gatal. Ya ampun, ada 4 hadiah ledakan. Kekebalan arus itu apa? Apa maksudnya aku tidak akan tersengat listrik? Bukankah itu berarti aku tidak akan kenapa-kenapa meskipun menyentuh kabel listrik? Aku benar-benar sudah memperbaikinya. Yewei kembali dan memuji, lalu menyuruhku mengembalikan tangga dan alat ke gudang terlebih dahulu. Dia membungkuk untuk mengambil kotak alat. Tadi bukan ilusi, kan? Anak itu mencuri pandang padaku. Sudut bibir wanita itu tanpa sadar membentuk senyuman. Dia juga tahu bahwa tubuhnya sangat bagus, dan sering diperhatikan oleh pria. Meskipun usianya tidak lagi muda. Tapi tubuh ini masih sangat menarik bagi adik-adik kecil. Aku akan mengantarmu ke depan. Aku memanggul tangga, tapi melihat Yewei tidak bergerak, aku pun mengingatkannya. Oh, Yewei mengangguk dan berjalan melewati sisiku. Akibatnya, dia terlalu dekat dengan tangga, dan terdengar suara srek. Yewei tiba-tiba merasakan kaki kirinya terasa dingin. Penglihatanku tertuju ke arah suara itu. Sial, stoking Yewei tersangkut di tepi tangga. Robek dengan indahnya. Stoking itu robek, dan ujungnya otomatis menggulung karena elastisitas. Seketika membuat hidungku berdarah. Ah, Yewei tiba-tiba berteriak, dan buru-buru membungkuk untuk menariknya ke atas. Aku belum sempat menikmati beberapa detik, Yewei sudah menariknya kembali. Hanya saja bagian yang robek itu kini menekan kakinya. Betapa seksinya benang yang berkibar tertiup angin itu. Kak, maaf. Aku tersadar dan buru-buru memalingkan wajah. Wajahku penuh dengan rasa malu. Yewei buru-buru berjongkok, wajahnya memerah. Jangan pedulikan aku, jangan lihat. Saat ini dia merasa sangat malu. Merobek stoking bukanlah masalah besar. Tapi tadi benar-benar robek, dan itu terjadi di depan mata pria muda tampan ini. Walaupun pria muda di depanku ini lebih muda dariku. Tapi dia tetap seorang pria. Kak, cepat kembali selagi tidak ada orang, aku mengingatkan. Yewei buru-buru mendongak, segera berdiri dan berjalan cepat menuju lobi. Aku berjalan di sampingnya. Hanya saja, stoking yang menekan kaki itu benar-benar menarik perhatian. Kulitnya sangat putih seperti bayi. Aku sedang berpikir. Tiba-tiba jendela pop-up sistem muncul lagi. Ding terdeteksi stoking hitam yang rusak, mengalami kecelakaan. Sobek dengan kasar. Biarkan aku pergi dengan utuh. Hadiah perbaikan, 500 poin pribadi. Dan mendapatkan hadiah misterius. Aku langsung membelalakan mata. Bagaimana aku bisa memperbaiki stoking? Sialan, Tong Zige, kau memaksaku melakukan perbaikan. Tapi hadiah itu benar-benar menggoda. 500 yuan tentu saja bukan apa-apa. Tapi hadiah misterius itu harus didapatkan. Dia juga tidak pernah menyangka. Hadiah misterius dari tetangga sebelah belum didapatkan, malah kesempatan datang dari manajer properti wanita ini. Sialan. Bagaimana mengatakannya? Mengatakannya langsung, bukankah kau akan ditampar? Meskipun sampai sekarang, Yewei ini sangat lembut dan ramah. Tapi jika aku benar-benar mengatakannya, dimarahi saja sudah bagus. Mungkinkah diam-diam mengambilnya? Sial, bukankah itu malah akan melakukan apapun yang dia inginkan? Sang Chen, dasar penuh nafsu. Hadiah misterius yang sudah di depan mata, tidak bisa didapatkan, sangat menggoda untuk dilihat. Zhang Chen sudah sampai di pintu lobi saat ini. Yewei menoleh dan bersiap untuk memberitahunya. Untuk menyuruhnya menunggu sebentar di gudang, dia akan mengganti stokingnya lalu pergi. Akibatnya, saat dia menoleh, dia melihat anak ini menatap kakinya. Tidak, dia sama sekali tidak menatap kaki. Dia jelas-jelas menatap stokingnya yang robek. Saat itu juga,
Wajah Ye Wei langsung memerah. Seluruh wajahnya terasa panas yang mengerikan. Kau? Apa yang kau lihat? Ye Wei merasa marah dan kesal. Jangan berpikir karena kau tampan, kau bisa melakukan apapun yang kau inginkan. Mana ada orang yang menatap ke sana? Ah, bukan. Kak, kau salah paham. Zhang Chen baru sadar dan buru-buru menjelaskan. Aku hanya ingin bertanya, bisakah aku mengambil stocking? Mengambil ini untuk berlatih? Apa? Ekspresi Ye Wei marah. Kau mau latihan menjahit dengan stockingku? Kau pasti cari gara-gara. Bukan begitu, Kak, kakak salah paham. Aku ini penjahit. Zhang Chen mendengar dia berpikir yang tidak-tidak dan buru-buru menjelaskan. Tapi, sial, bagaimana menjelaskannya pun terasa tidak beres. Walaupun penjahit sungguhan, tidak mungkin latihan menjahit dengan stocking, kan? Punya malu sedikit, dong. Benar saja, Ye Wei semakin marah setelah mendengar itu. Penjahit hebat, bagaimana? Kau mau menjahitnya kembali? Itu, ada niat seperti itu? Mata Zhang Chen berputar. Ingin mencari alasan yang bagus, tapi setelah berpikir keras, tidak ada alasan sama sekali. Bagus ya, tadinya aku pikir pria ini lumayan, tapi ternyata. Kau ini, dia menunjuk Zhang Chen, sangat marah. Kak, jangan marah, Kak. Di sekolah, aku belajar desain busana. Melihat ini, aku hanya terdorong untuk latihan. Aku juga punya kompetisi baru-baru ini. Jahitan tangan adalah kelemahanku, aku selalu ingin latihan. Dan, Kak, aku benar-benar tidak sengaja melihat. Sungguh, kakak terlalu cantik. Kulitnya putih, selera kakak juga bagus. Aku sangat suka melihat kakak memakai stocking. Zhang Chen menjadi panik dan berbicara omong kosong, Ye Wei sampai bingung mendengarnya. Apa-apaan ini? Suka melihatku memakai stocking? Anak muda, kau berani sekali. Baru pertama bertemu sudah berani menggodaku. Tapi, melihat dia berbicara tidak karuan, Ye Wei tidak bisa menahan tawa. Begitu melihat Ye Wei tertawa, Zhang Chen sedikit bingung. Ada apa? Kak, dia menggaruk-garuk kepalanya. Agak canggung, ya? Dia bertanya tanpa tujuan. Ya? Zhang Chen mengangguk dengan sungguh-sungguh. Kakak terlihat seksi dan cantik. Aku sangat suka melihat kakak memakai. Bukan itu maksudku. Ye Wei buru-buru menghentikannya berbicara omong kosong. Dia memelototinya dan bertanya, aku sedang membicarakan hal yang nyata. Sungguh, sungguh, Zhang Chen dengan cepat mengangguk. Dalam hatinya dia merasa gedebuk, tidak mungkin, berhasil? Sial, semudah ini? Tetap saja aku tidak bisa memberikannya padamu. Ye Wei melihat ekspresi penuh harap di wajahnya, dia sangat marah hingga berbalik dan memasuki lobi. Zhang Chen, bukan, tidak ingin memberikannya, tanyakan padaku. Tapi, itu juga cukup normal, wanita mana yang mau memberikan ini? Sial, kesalahan, seharusnya aku tahu. Seharusnya diam-diam mengambilnya kembali. Jika sudah rusak, pasti akan dibuang, kan? Tidak mungkin, demi hadiah misterius, mengapa aku tidak sedikit mesum? Itu adalah 10 manfaat yang besar. Di sisi lain, Ye Wei memasuki lobi. Dia hanya merasa jantungnya berdebar kencang. Dia sendiri tidak tahu mengapa dia harus menanyakan hal ini. Mungkinkah aku benar-benar akan memberikannya? Lalu, jadi apa aku? Anak ini, keberaniannya juga sungguh besar. Kalau diganti dengan pria jelek, aku pasti akan menamparnya. Kak Wei, ada apa denganmu? Di tengah suara-suara, Zhongling mendengar suara itu. Saat dia mendongak, dia melihat Ye Wei masuk, stocking di kakinya. Robek cukup besar. Dia terkejut dan berkata, jangan katakan apa-apa. Tersangkut di tangga, lalu sobek karena aku tarik, jelas Ye Wei dengan nada pasrah. Ah, aku pikir. Zhongling secara spontan mengatakan. Pikir apa? Ye Wei tertegun. Aku pikir kamu bertemu dengan pria mesum, kata Zhongling sedikit canggung. Ye Wei tampak tak bisa berkata-kata. Kamu ini, apa yang ada di dalam kepalamu? Tidak ada begitu banyak orang mesum. Baru saja mengatakan ini, dia tiba-tiba teringat pada Zhang Chen. Meskipun itu tidak ada hubungannya dengan dia. Tetapi dia akan teringat padanya. Siapa suruh dia memikirkannya di depannya? Memikirkannya saja sudah membuatnya sedikit tersipu. Lagi pula, ini terlalu berlebihan, Kak. Melihatnya bengong, Zhongling tiba-tiba memiliki pikiran aneh. Mungkinkah? Benarkah? Tidak mungkin. Dia pergi membantu pria muda tampan itu, kan? Pemalas seperti itu, pria muda tampan itu. Bukankah melihatnya? Saat itu juga, dari dalam kedua matanya. Tiba-tiba muncul api gosip yang membara. Oh, tidak apa-apa. Ye Wei tersadar, berjalan ke belakang meja layanan, menurunkannya lalu, memasukkannya ke dalam saku. Zhongling tertegun, seharusnya tidak langsung dibuang. Baiklah, kau harus menyuruh anak itu mengembalikan tangga. Kau diam di sini sebentar. Ye Wei berkata, lalu pergi lagi. Zhongling melihat keluar pintu.
dan melihat pria muda tampan tadi memikul tangga, berdiri menunggu di depan pintu. Melihat Ye Wei pergi, Zhongling mengelus dagunya, berpikir, mereka tidak akan terjadi apa-apa, kan? Tidak mungkin, kan? Seharusnya tidak. Tapi kudengar kakak perempuan berusia 27 atau 8 tahun sangat menyukai anak anjing kecil. Zhang Chen ini, apakah tipe anak anjing kecil yang khas? Membuka pintu gudang, Zhang Chen memikul tangga masuk dan meletakkannya. Kotak peralatan juga diletakkan di tempat semula. Baru saja hendak keluar, tiba-tiba Ye Wei sendiri ikut masuk. Kak Ye, Zhang Chen terkejut. Ini untukmu. Ye Wei, dengan wajah memerah, mengulurkan tangan, berkata dengan suara pelan. Ah, Zhang Chen tercengang. Bukan, aku masih berencana membuang sampah. Bagaimana bisa seserius ini? Cepatlah. Karena dilihat orang tidak baik, wajah Ye Wei sudah semerah hati sapi, kepalanya pusing. Tapi, dia sendiri tidak tahu apa yang terjadi. Seolah diberi obat bius. Benar, benar, benar. Pantas saja kau ikut masuk. Di gudang memang tidak akan terlihat. Zhang Chen mengangguk setuju, lalu mengambilnya. Jangan menggenggamnya erat-erat. Aku beritahu ya, nanti setelah dijahit, antarkan padaku. Jangan melakukan hal yang tidak-tidak, Ye Wei memperingatkan. Apa yang membuatmu bertingkah seperti anak laki-laki polos? Zhang Chenyang, jangan beradu mulut denganku. Kau tahu apa yang kubicarakan. Ye Wei mendengus, sambil berpikir dalam hati. Aku ingin melihat apakah kau benar-benar akan melepaskan aku. Baiklah. Jangan khawatir, aku bukan orang seperti itu. Zhang Chen mengangguk. Namun, tatapannya tanpa sadar beralih ke kaki Ye Wei. Meskipun terbungkus stoking, itu sangat seksi. Tapi saat tidak ada stoking, kulit Ye Wei seluruhnya terbuka. Seputih krim, dan bentuk kakinya sangat indah. Berdiri di sana, lurus dan ramping, benar-benar sempurna. Kekakuan mengurangi sedikit keseksian, tetapi menambahkan sedikit temperamen. Aura pun sedikit berubah. Masih melihat, wajah Ye Wei memerah. Ah, maafkan aku, Kak, terutama karena ini, terlalu indah. Bahkan model pun tidak seindah ini. Aku benar-benar tidak sengaja. Zhang Chen menggaruk kepalanya, tanpa sedikit canggung. Baiklah, cepat keluar. Nanti kirim pesan padaku, jangan masuk ke lobi. Dia mengulangi permintaannya. Baik, Zhang Chen mengangguk. Jangan sampai ada yang melihat, nanti jadi tidak jelas. Ye Wei sangat serius. Jangan khawatir, Kak, dijamin beres, Zhang Chen mengangguk. Mereka berdua, satu di depan dan satu di belakang, keluar dari gudang. Ye Wei mengunci pintu. Cepat-cepat dia pergi. Melihatnya yang panik, Zhang Chen tertawa. Aku tidak yakin, apa yang ada di benak Ye Wei? Bagaimana dia bisa menyetujui hal ini? Mungkinkah dia pikir aku tampan? Mungkin itu alasannya. Kalau tidak, bagaimana mungkin seorang wanita memberikan hal ini kepada pria asing yang baru ditemuinya? Ini agak tidak masuk akal. Ye Wei, apa yang kau lakukan? Berjalan tergesa-gesa melewati tikungan sampai tidak bisa melihat sosok Zhang Chen, Ye Wei baru berhenti. Dia merasa jantungnya hampir meloncat keluar. Jelas tidak mungkin ada realitas berdasarkan fantasi, namun pikirannya bingung. Aduh, apa aku sebegitu dangkalnya sampai melihat orang tampan? Anehnya, aku tidak merasa dangkal. Aku sudah lama berpikir, tapi tidak mengerti apa yang terjadi padaku. Terpaksa mengusap wajah. Sudahlah, anggap saja sudah dibuang. Menghela napas, menenangkan diri, baru kembali ke ruang pelayanan. Adapun Zhang Chen, melihatnya masuk ke pintu, baru melewati pintu masuk. Tanpa berhenti, langsung pulang. Aduh, tidak benar. Beli benang dan jarum dulu. Segera berbalik dan pergi ke toko jahit di luar kompleks. Tak lama kemudian, dia menghabiskan beberapa ribu rupiah untuk membeli benang dan jarum. Dengan stoking di sakunya, Zhang Chen kembali ke rumah sewanya dan meletakkan stoking itu di atas meja. Zhang Chen segera memunculkan jendela pop-up, stoking hitam yang rusak mengalami kecelakaan dan robek secara paksa. Tolong biarkan aku pergi dengan utuh. Hadiah perbaikan, hadiah misterius 100.000 rupiah. Dia menghela napas panjang. Hadiah besar masih ada, pergi dengan utuh. Artinya, selama dijahit, kan? Zhang Chen bergumam, keterampilan menjahit apa ini? Itu bohong. Bahkan Ye Wei pun tidak akan percaya. Meskipun dia tidak tahu apa yang dia pikirkan, tapi bagaimanapun juga, benda ini sudah ada di tangannya. Selanjutnya, jahit dulu. Tapi, robeknya benar-benar parah. Zhang Chen untuk sementara waktu tidak tahu bagaimana memulainya. Apalagi, ini dipakai oleh Ye Wei. Baru saja berada di kakinya. Itu adalah wanita cantik yang luar biasa. Segera menenangkan diri, baru memasukkan benang ke jarum. Kemudian, menjahit dengan satu jahitan demi jahitan. Butuh waktu sekitar 10 menit. Zhang Chen melihat jahitan seperti cakar anjing, benar-benar tidak tahan untuk dilihat. Benda ini elastis. Sangat sulit untuk dijahit.
Jahitannya sudah selesai, tapi pasti rusak. Tapi, kenapa hadiahnya belum datang? Sambil membelai dagunya. Memikirkan informasi pop-up, Zhang Chen berpikir sejenak dan mengambil stoking hitam yang sudah dijahit. Membuangnya ke tempat sampah. Detik berikutnya, jendela pop-up muncul. Untuk menyelesaikan perbaikan, dapatkan hadiah misterius. Hadiah telah dikirim dan hadiah misterius telah dibuka. Mendapatkan busur ular tingkat sempurna. Hadiah telah dikirim. Zhang Chen, apa-apaan ini? Bahkan tingkat sempurna? Ya ampun, saudara Tongzi. Kamu tidak beres. Hampir bersamaan, Zhang Chen merasa. Arus panas mengalir di atas lidahnya. Dia mencoba menjulurkan lidahnya. Detik berikutnya. Lidah mulai bergetar seperti kehilangan sifatnya. Zhang Chen. Lidah menari, lidah menjilat ke bawah, lidah memasukkan benang ke jarum. Pei. Zhang Chen meludahkan jarum dan benang, melihat jarum dan benang yang terpasang sempurna. Dia merasa sangat tersentuh. Ini benar-benar sebuah akrobat. Dulu, aku. Jangankan menjilat ke bawah, menjilat hidung saja sudah lumayan. Tidak seperti sekarang, sebagian berjajar membentuk huruf S, sebagian mengecil menjadi segi 6. Sebagian digulung menjadi pistol. Jika berguna, tentu sangat berguna. Pacar tidak boleh mati. Jika tidak berguna, ia tidak berguna sama sekali. Kenapa? Tidak punya ini, berarti tidak boleh punya pacar yang tidak mati? Namun, saudara Tongzi benar-benar hebat. Semuanya bisa diubah. Hanya saja mata-mata ini sangat tidak jujur. Dia bahkan bisa memperbaiki kemampuan ini. Mengambil dari tempat sampah. Zhang Chen mengeluarkan ponselnya, menemukan WeChat Yewei, dan mengetik beberapa kata. Kak, sudah selesai. Setelah beberapa saat. Pesan dibalas, tunggu aku di depan pintu. Oke. Aku akan memberitahumu saat aku sampai. Setelah mengirim pesan, Zhang Chen bergegas turun. Setelah sampai, dia mengeluarkan ponselnya lagi dan mengirim WeChat ke Yewei. Tidak lama kemudian, Yewei membuka pintu kaca dan diam-diam melirik sekeliling. Tidak ada siapa-siapa. Dia menghela napas lega dan buru-buru menghampiri Zhang Chen. Ini, dia baru saja mengatakan satu kata dan hendak melarikan diri. Yewei segera memelototinya. Bagaimana bisa di tempat ini? Ikut aku. Katakan saja, sambil menariknya ke sudut, sampai dibelokan. Baru dia membuka tangannya, ini, untukmu. Aku lihat kau pasti melakukan hal buruk. Kenapa? Kak, bisa-bisanya memberi orang begitu saja? Zhang Chen memasang wajah lurus, sementara tangannya dengan cepat merogoh saku. Memberikannya pada Yewei, yang menerimanya tanpa melihat dan langsung memasukkannya ke saku. Jantungnya berdebar kencang, cepat pergi saja. Jangan sampai ada yang tahu soal ini, Yewei memperingatkan. Tenang saja, Kak. Sampai mati pun aku tidak akan bilang, Zhang Chen bersumpah. Dan saat itu juga. Dibelokan, sebuah kepala dengan hati-hati mengintip. Zhongling tampak penuh gosip, melihat dengan mata kepala sendiri, matanya langsung membelalak. Wah, tidak mungkin. Kenapa bisa ada di tangannya? Mungkinkah, sesaat itu, di dalam kepala kecil Zhongling, muncul berbagai macam adegan dramatis. Dia sama sekali tidak menyangka Kak Yewei yang biasanya serius. Ternyata melakukan hal seperti ini. Apa? Sudah saling suka? Tapi, sepertinya tidak mungkin juga, perkembangannya terlalu cepat, kan? Baru saja berpikir begitu, dia melihat Yewei berbalik dan kembali. Dia segera mundur. Berjingkat, berlari kembali ke lobi, merasa pandangan dunianya. Mendapatkan guncangan besar. Saat Yewei masuk, dia melihat Zhongling, menatapnya dengan tatapan aneh. Ada apa? Yewei merasa aneh. Apa ada sesuatu di wajahku? Tidak ada. Zhongling menggeleng. Lalu, kenapa kau melihatku? Tanya Yewei. Tidak apa-apa, Kak. Tadi itu, dia bertanya dengan hati-hati. Oh, itu tetanggaku? Dia bertanya sesuatu padaku? Jawab Yewei dengan tenang. Oh, Zhongling tidak berani bertanya lagi. Aku ke toilet dulu, ya. Yewei melihat dia tidak bertanya lagi, lalu berkata dan berjalan menuju toilet. Setelah masuk dan mengunci pintu, dia memeriksa semuanya. Tidak ada masalah, tetapi pekerjaan menjahit ini benar-benar melelahkan. HMPH, sudah kubilang, anak itu punya niat buruk. Wajah Yewei memerah, benar-benar tidak tahu mengapa dia menyetujui hal konyol seperti itu. Harus dibuang, tepat saat akan dibuang, dia tiba-tiba ragu. Sudahlah, bawa pulang dulu, dia menambahkan lagi. Dia memasukkannya kembali ke dalam saku, adapun psikologi apa, dia tidak tahu. Aneh dan tidak bisa dijelaskan. Siapa yang memasak irisan daging? Babi hongxiao, ayam rebus putih, seporsi nasi besar. Sebotol bir dingin, makanan dihidangkan, Zhang Chen makan dengan lahap. Setelah kenyang dan puas, dia menepuk perutnya dan keluar dari restoran dengan puas. Menguap lebar, suasana hatinya sangat baik. Sebelum menyewa rumah, dia masih khawatir tentang mencari nafkah,
bersiap untuk mengirimkan resume dan mencari pekerjaan. Siapa yang menyangka bahwa jari emas akan datang? Jadi tukang reparasi kenapa? Saya tukang reparasi yang bahagia. Saya bangga. Dia melirik waktu. Sudah lewat jam 7, Zhang Chen dengan tegas membawa kotak makanan yang dibungkus untuk dibawa pulang. Jangan tanya kenapa dibungkus, hemat, mengerti? Sesampainya di depan pintu rumah, dia melirik ke sebelah dan memasang telinga. Tidak ada suara, tetangga sebelah seharusnya belum pulang. Sambil memegang dagunya, Zhang Chen merenungkan bagaimana cara menerobos. Itu 100.000 yuan, dan ada paket hadiah misterius. Hadiahnya sangat besar. Terutama nyonya terlalu cantik. Nyonya, singkirkan pikiran yang tidak karuan. Zhang Chen membuka pintu dan pulang, meletakkan makanan di samping terlebih dahulu, lalu pergi memasang sprei dan sarung bantal. Setelah merapikannya dengan sederhana, dia berbaring di tempat tidur untuk beristirahat. Dia benar-benar sedikit lelah. Walaupun tidak banyak bekerja, tapi hati lelah dan tidak nyaman, menutup mata. Namun, otak masih sangat aktif. Setelah seharian bereksperimen, Zhang Chen kira-kira sudah mengerti polanya. Hadiah misterius ini muncul sepenuhnya tanpa aturan, tetapi seringkali hadiahnya besar. Sepertinya ada hubungannya dengan wanita cantik, baik itu tetangga Bai Xiao atau manajer properti cantik Ye Wei. Siapa sangka Ye Wei bisa mendapatkan hadiah utama misterius? Kelakuan si perjaka ini tidak beres, pikir Zhang Chen dalam hati. Tentu saja. Selain itu, besarnya hadiah seharusnya berhubungan dengan nilai barang yang diperbaiki. Misalnya, lampu jalan itu memberinya deretan hadiah yang sangat besar. Jika dihitung seperti ini, memperbaiki pipa air dan sejenisnya menjadi tidak efisien. Aduh, kenapa aku malah memilih-milih? Bukankah sudah sepakat untuk tidak memilih? Zhang Chen menghela nafas dalam hati karena mentalitasnya sudah rusak. Uang kecil pun tidak mau disentuh, cepat luruskan mentalitas. Agar tidak terlalu sombong. Jelas-jelas sudah tidur nyenyak. Lalu, terbangun karena kebelet pipis. Bangun dan melihat jam sudah pukul 10 lebih. Bangun dan pergi ke kamar mandi. Dari luar pintu ruang tamu terdengar suara sepatu hak tinggi yang beradu dengan lantai. Tetangga sebelah sudah pulang. Zhang Chen langsung memasang telinga. Setelah beberapa saat, terdengar suara batuk dan pintu dibuka. Suara langkah kaki menghilang. Pulang selarut ini. Pekerjaan apa yang begitu sibuk? Zhang Chen bergumam sendiri. Baiklah. Buang air dulu saja. Sambil bergumam, dia masuk ke kamar mandi. Setelah buang air, saat berjalan ke pintu kamar tidur, terdengar suara ketukan di pintu. Zhang Chen, apa kau di sana? Suara Bai Xiao terdengar dari luar. Ada, Kak. Zhang Chen segera menjawab. Membuka pintu, terlihat Bai Xiao belum berganti pakaian. Masih mengenakan pakaian yang sama saat keluar rumah siang hari. Atasan lengan pendek ketat berwarna biru langit, rok putih kecoklatan, tetapi sandal kristalnya diganti dengan sandal hak tinggi bertatahkan berlian imitasi ala Prancis. Jelas lem 502 sebelumnya tidak bisa bertahan sehari. Melihat Zhang Chen juga melihat ke bawah, menatap kakinya, pipi Bai Xiao sedikit memanas. Jaket kulit anjing serigala kecil ini agak aneh Guru itu menatap kaki orang. Bagaimana? Apakah ada tempat lain yang tidak menarik? Dia berpikir begitu dalam hatinya, tetapi dia tidak berani mengatakan itu. Lagi pula, dia memang ada urusan. Zhang Chen, bisakah kamu memperbaiki kompor gas? Dia langsung bertanya. Pintu, ya? Zhang Chen mengangguk. Misteri itu membuatnya bingung. Sekarang sudah jam 10 lebih. Kenapa tiba-tiba memperbaiki kompor gas? Baru saja selesai berbicara, dia langsung bereaksi. Kak, kamu belum makan? Benar. Bai Xiao tidak berdaya. Pekerjaan terlalu sibuk, terus lembur sampai sekarang. Restoran di jalan sudah tutup. Langkah ini, hanya ingin memasak mie instan. Begitu kata-kata itu selesai diucapkan, Zhang Chen melihat sekilas baris kata muncul di mata kirinya. Informasi sebagai berikut, nyonya tetangga yang kelaparan, 8 jam tidak minum setetes air pun. Sepertinya belum makan setitik pun. Mohon lindungi dia. Hadiah perbaikan, 1.000 yuan. Keterampilan memasak tingkat master. Mata Zhang Chen semakin membelalak. Bukan. Ini juga dianggap perbaikan? Posisi perbaikan juga dianggap perbaikan. Ya, kuncinya adalah hadiah perbaikan ini terlalu besar. Ya, langsung 1.000 yuan. Yang lebih penting adalah, di belakangnya tiba-tiba muncul hadiah langsung. Keterampilan memasak tingkat master. Sial, ini keterampilan khusus. Meskipun dia sendiri juga bisa memasak. Tetapi paling banyak hanya menanak nasi, membuat orak-arik telur tomat dan masakan rumahan lainnya. Seringkali karena tidak bisa memastikan bumbu. Menyebabkan rasanya tidak enak. Jika dia mendapatkan keterampilan memasak tingkat master, dia pasti akan mampu melakukannya. Dia pernah merasakan kekuatan saudara Tongzi. Tapi, bagaimana cara melindunginya? Bukankah aku masih membungkus makanan? Mata Zhang Chen langsung berbinar. Zhang Chen, Bai Xiao melihat matanya tiba-tiba bersinar. Dia terkejut.
Kenapa tiba-tiba begitu bersemangat? Dia mundur selangkah dengan waspada. Bersiap untuk mengambil tindakan, tetapi mendengar Zhang Chen berkata dengan semangat, "Kak, tunggu sebentar," katanya sambil berbalik masuk rumah. "Bai Xiao, ada apa ini? Aku baru saja siap." Baru saja pikiran itu muncul, Zhang Chen sudah keluar membawa kantong plastik. "Kak, tidak perlu makan mie instan. Aku punya ini, dibungkus." "Aku belum makan," katanya sambil tersenyum. Sebenarnya, semuanya sisa makanan. Tapi dia tidak mengatakannya. Dia tahu. Bagaimanapun, tugas perbaikan adalah yang terpenting. Bagaimana jika karena sisa makanan? Dia tidak mau memakannya, ya kan? Bai Xiao tertegun. Kebetulan sekali. Begitu melihat isi kantong, daging sapi rebus, irisan daging rebus, ayam rebus, semuanya hidangan mewah. Melihat semua ini, perut Bai Xiao yang seharian lapar langsung berbunyi keroncongan 2 kali. Zhang Chen tanpa sadar melihat ke perutnya. Bai Xiao merasa malu. "Aku makan." "Kamu makan apa?" Bai Xiao sedikit ragu. "Sebanyak ini? Cukup untuk kita berdua. Tapi aku lupa memesan nasi," katanya sambil menggaruk kepala. Pikiranku agak linglung. Sebenarnya, dia sudah kenyang. Tapi anak muda, makan lebih banyak tidak masalah, kan? Tujuannya kan untuk makan bersamanya. Oke. Kalau begitu aku mau menanak nasi. Panaskan saja makanan dan nasinya, cukup." Bai Xiao tidak menolak lagi. Awalnya, sekarang melihat ketiga hidangan mewah ini, air liurnya sudah tidak bisa ditahan. Mana sempat memikirkan yang lain. "Oke." Zhang Chen mengangguk, mengunci pintu dan berkata, "Ikut aku." Bai Xiao mengambil kantong plastik itu. Dia berkata kepadanya, "Baiklah." Zhang Chen dengan tegas mengambil kunci dan menutup pintu. Mengikuti tetangga sebelah, masuk ke rumah tetangga sebelah. Tata letak 2 kamar tidur dan ruang tamu yang biasa. Dekorasinya sudah agak kuno, tapi ditata dengan sangat bersih. Dibandingkan dengan rumah yang disewanya, dekorasinya jauh lebih baik, tapi tidak terlihat jejak kehidupan pria lain. Bahkan pria pun tidak melepas sepatu mereka, penuh dengan barang-barang wanita, sungguh memalukan. Bai Xiao, yang baru saja mengganti sandalnya di sana, tiba-tiba berteriak, wajahnya langsung pucat. Kemudian memerah, meletakkan kantong plastik di tangannya, dan bergegas ke sofa. Dengan tergesa-gesa membereskan pakaian dalamnya, melihat sekeliling dan melihat balkon. Dia buru-buru berlari ke sana, meletakkannya di kamar, barulah dia keluar. Wajahnya memerah, dengan canggung menjelaskan, "Maaf ya. Tinggal sendirian, agak berantakan." "Tidak apa-apa, Kak. Kita masak nasi dulu, aku sudah sangat lapar." Zhang Chen mengalihkan topik pembicaraan. "Baik, aku akan menanak nasi." Bai Xiao mengangguk. Dengan tergesa-gesa berlari ke dapur, Zhang Chen memperhatikannya masuk, memakai celemek. Memunggunginya, baru 3 detik menatap, tiba-tiba Bai Xiao tiba-tiba berbalik lagi dan langsung melihat tatapannya, celaka. Zhang Chen terkejut, diam-diam melihat bahwa tidak ada apa-apa, akan merepotkan jika ketahuan. Bagaimana jika dia marah dan tidak mau makan masakannya? Hadiah dari keahlian memasak tingkat master. Sangat langka didapatkan, sementara Bai Xiao di sisi lain tiba-tiba teringat. Kompor gas masih ada sedikit masalah, ingin meminta Zhang Chen memperbaikinya, tidak menyangka begitu berbalik. Dia melihat anak anjing kecil ini, matanya miring ke bawah 45 derajat, melihat ke arahnya. Dan saat itu, dia memunggunginya, mengikuti arah pandangannya. Setelah mengingat-ingat, dia tahu apa yang sedang dia lihat, anak anjing kecil ini. Juga menyukainya, sepertinya pria sangat menyukai menimbun. Hatinya sedikit berdesir, berpura-pura tidak tahu, dan berkata kepada Zhang Chen. "Zhang Chen, bisakah kamu membantuku melihat, ada masalah apa dengan kompor gas? Jika tidak panas, jangan masak dengan sembarangan." "Oke." Zhang Chen menghela napas lega. Dengan kaku berjalan ke dapur, pandangannya tertuju pada kompor gas, jendela muncul. Kompor gas yang tidak bisa menyala. "Listrikku, kemana listrikku pergi?" "Tidak ada listrik, aku tidak bisa membakar diriku sendiri. Hadiah perbaikan. 100 yuan. Zhang Chen, sirkuitnya tidak berfungsi. Dia langsung melihat masalahnya. Derau terintegrasi semacam ini diaktifkan menggunakan tester listrik. Sebagai metode pengapian awal, ada perbedaan mendasar dari derau gas baterai biasa. Jika baterainya habis, dia benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi karena ini adalah masalah sirkuit, itu jauh lebih sederhana. Jangan lupa, dia baru saja mendapatkan peningkatan pasokan listrik, back. Saat ini, setelah melihat masalahnya, belasan penyebab sirkuit tidak berfungsi langsung muncul di benaknya. Berdasarkan pengalamannya di benaknya, dia menghilangkan satu persatu, dan hanya membutuhkan waktu kurang dari 3 detik. Dia sudah menilai 8 atau 9 dari 10. Tidak ada listrik. Tapi saya sudah memasang stekernya dengan erat. Bai Xiao bertanya-tanya, mungkin ada masalah dengan soketnya.
Zhang Chen mengatakan sesuatu dan memeriksa steker dan soketnya. Benar saja, ada masalah dengan soketnya. Tetapi tidak nyaman untuk memperbaiki kabelnya, jadi biarkan Bai Xiao menggunakan soket ekstensi sebagai gantinya. Setelah menghubungkannya, tentu saja, itu dapat digunakan secara normal. Gunakan dulu. Aku akan membantumu memperbaikinya setelah makan. Zhang Chen berkata, meskipun ada hadiah perbaikan 100 yuan, tetapi ada 1000 yuan di sini. Tentu saja, dia harus menyelesaikan masalah Bai Xiao terlebih dahulu. Oke, jangan pergi ke dapur. Aku akan segera menyelesaikannya, kata Bai Xiao. Oke, aku akan menunggu untuk makan. Zhang Chen tersenyum. Lebih dari 10 menit kemudian, nasinya terlalu panas. Nasinya juga sudah dikukus. Dia juga membuat sup telur dadar, dan membawanya bersama. Meja makan yang tidak terlalu besar langsung penuh. Dia meletakkan 2 set mangkuk dan sumpit dan secara pribadi menyajikan semangkuk nasi untuk keduanya. Bai Xiao kemudian duduk dan mulai makan. Makanan itu masuk ke perutnya, dan Bai Xiao tampak puas. Rasanya enak setelah makan. Adapun Zhang Chen, dia tentu saja berpura-pura makan juga. Bagaimanapun, pemandangannya enak. Tidak lama kemudian, Bai Xiao sudah menghabiskan semangkuk nasi dan bangun untuk mengambil semangkuk lagi. Akibatnya, ketika dia mendongak, dia melihat sebutir nasi menempel di ujung hidung Zhang Chen. Dia terkekeh. Dia tidak bisa menahannya dan tertawa. Ada apa? Zhang Chen juga merasa aneh karena tertawaannya. Ada nasi menempel di hidungmu? Bai Xiaojing menunjuk. Kenapa seperti anak kecil? Setelah mengatakan itu, dia baru saja hendak bangkit untuk membantunya membersihkan. Dia melihat lidah Zhang Chen menjulur dan menjilat ke atas, dan tiba-tiba saja, nasi di hidungnya itu terjilat bersih. Bai Xiaojing terpana. Zhang Chen, kenapa lidahmu panjang sekali? Bisa menjilat butiran nasi di hidungmu. Seumur hidupnya, dia belum pernah melihat ada orang yang lidahnya sepanjang itu. Ah! Zhang Chen tertegun sejenak sebelum menyadari. Tadi dia mendengar dia bilang ada nasi di hidungnya. Saat berikutnya dia menjulurkan lidahnya dan menjilat. Baru sekarang dia ingat, sial, ini adalah hadiah misterius tadi. Keterampilan lidah sempurna yang diberikan. Dia seperti menggunakan instingnya langsung. Tak disangka, Bai Xiaojing terkejut. Aku pernah melihat di Douyin. Ada juga orang yang terlahir dengan lidah panjang, bisa menjilat dagunya sendiri. Tak disangka, hari ini aku benar-benar melihatnya. Bai Xiaojing seolah melihat benua baru, penuh rasa ingin tahu. Kak, lidahku tidak hanya seperti ini. Zhang Chen melihat dia tertarik, tentu saja dia harus memanfaatkan kesempatan untuk pamer. Saat itu juga dia membuka mulutnya, lidahnya mulai menari di dalam mulutnya. Tingkat kelenturannya membuat Bai Xiaojing tercengang. Ini pertama kalinya dia melihat lidah bisa menari. Dia dengan serius melihat lidahnya itu, kadang melengkung menjadi C, kadang berbaris menjadi S. Pada suatu saat, dia dengan ringan menggulungnya, membentuk sebuah pistol. Saat dia melihat ini, tiba-tiba wajah Bai Xiaojing memerah. Ini bakat tingkat tinggi. Ya Tuhan, Bai Xiaojing, apa yang kau pikirkan? Dia memegangi pipinya dengan kedua tangannya. Dia hanya merasa pipinya terasa panas, suhunya naik beberapa derajat. Tidak hanya itu. Aku juga bisa memasukkan benang ke jarum. Zhang Chen sedang asyik beraksi, dan secara tidak sengaja mengucapkan kalimat itu. Akibatnya, dia melihat wajah Bai Xiaojing memerah, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Kak, ada apa denganmu? Oh, tidak apa-apa. Bai Xiaojing dengan cepat menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan penuh makna. Tak disangka, lidahmu sangat hebat. Apakah kamu pernah berlatih akrobat sebelumnya? Tidak. Tidak banyak orang yang terlahir dengan kemampuan seperti Zhang Chen Dao. Bai Xiao mengangguk dan segera mengalihkan topik pembicaraan. Makan, katanya. Dia mengambil sumpit dan mengaduk-aduk mangkuknya, tetapi dia lupa bahwa nasinya sudah habis. Begitu dia mengaduk, yang ada hanya kekosongan, dan karena wajahnya memerah dan tangannya gemetar karena gugup. Dia menggunakan terlalu banyak tenaga, menyebabkan mangkuk nasi terbalik. Dia buru-buru meraih mangkuk itu, tetapi tangannya terlepas dan sumpitnya terbang keluar. Terdengar dua bunyi, klang, dua sumpit memantul di atas meja makan, dari sisi Zhang Chen. Jatuh ke bawah meja. Dia tertegun sejenak. Kak, biar ku bantu ambil. Zhang Chen adalah orang yang sangat ramah. Dia segera membungkuk untuk mengambil sumpit. Ah, tidak usah. Bahkan jika diambil, tidak bisa digunakan. Bai Xiao memarahi dirinya sendiri. Bagaimana bisa sumpit bisa jatuh? Dia tidak tahu mengapa dia gugup tadi, membuatnya seolah-olah dia sangat langka. Tapi, sepertinya dia memang sangat langka. Setelah menunggu beberapa detik, dia tidak melihat Zhang Chen bangun dari bawah meja. Bai Xiao langsung menyadarinya dan segera merapikan. Posturnya tiba-tiba menjadi feminin. Wajahnya yang sudah memerah langsung seperti demam. Saat itulah Zhang Chen berdiri tegak, memegang kedua sumpit di tangannya. Dia berkata dengan polos,
Sepertinya begitu. Mari kita ganti dengan yang baru. Apa yang kamu lihat? Bai Xiao berkata dengan bingung, wajahnya yang cantik terasa panas membara. Apa? Kak, apa yang kamu katakan? Zhang Chen menggelengkan kepalanya. Sumpit itu jatuh agak jauh, aku tidak bisa meraihnya. Aku tidak percaya padamu. Bai Xiao menggerutu dalam hati. Jelas-jelas melihatnya, tapi dia berpura-pura tidak tahu. Namun, mengapa dia merasa lega? Jelas-jelas melihatnya. Tidak mengatakan apapun sama dengan tidak melihat apapun, kan? Adapun Zhang Chen saat ini sangat tenang. Dalam hatinya, dia sangat senang. Dia mendapat keuntungan tak terduga. Tapi kalau diungkapkan, sama sekali tidak mungkin. Jika kamu tidak mengatakan apa-apa, wanita akan menganggapmu melihat tapi tidak melihat. Jika kamu mengatakan sesuatu, wanita akan menganggapmu tidak melihat tapi melihat. Agak rumit, ya? Tapi begitulah kebenarannya. Aku ambil sumpit dulu. Bai Xiao terdiam selama 2 detik, baru kemudian berdiri. Menoleh ke dapur, melihat punggungnya, Zhang Chen merasa makanan ini sangat istimewa. Tidak lama kemudian, Bai Xiao mengambil sepasang sumpit baru. Setelah duduk, dia merapatkan kedua kakinya dan sedikit memiringkan tubuhnya. Lututnya menghadap ke satu sisi, sangat anggun. Zhang Chen tertegun. Sepertinya dia juga sudah menyadarinya. Kak, makanlah, kata Zhang Chen, lalu dia makan dengan lahap. Bai Xiao bergumam pelan dan makan dengan tenang sambil menundukkan kepalanya. Tidak ada yang menyebutkannya lagi. Namun, semua orang bisa merasakan bahwa suasananya agak aneh. Setelah menghabiskan nasi di mangkuknya, Zhang Chen bangkit dan bertanya, Kak, di mana kotak peralatanmu? Aku bantu ambilkan. Bai Xiao mendengarnya berkata demikian. Dia juga segera bangkit dan mengambil kotak peralatan dari dapur dan menyerahkannya padanya. Oke, aku mau memperbaiki papan teh. Habis itu kamu makan lagi, ya? Setelah mengatakan itu, dia langsung pergi ke dapur, membuka pintu kabinet. Masuk ke dalam, menemukan papan teh, membukanya, dan memeriksanya sebentar. Memang benar sambungan kabelnya longgar. Kemudian dia bangkit dan keluar. Bai Xiao di sana tidak lagi berminat untuk makan. Tadi saja sudah kenyang, apalagi sekarang. Melihatnya keluar, Bai Xiao segera bangkit dan bertanya. Bisa diperbaiki? Tidak, tapi harus mematikan saklar listrik dulu. Kata Zhang Chen, nanti tolong bantu aku menyinari dengan lampu kilat ponselmu. Ya. Baik, Bai Xiao mengangguk. Menuntunnya ke pintu, dia mematikan saklar listrik. Sekelilingnya langsung menjadi gelap gulita. Bai Xiao menyalakan lampu kilat ponselnya agar tetap menyala, lalu mengikuti Zhang Chen ke dapur. Kak, kamu cukup menyinari dari luar, biar aku pakai ponselku sendiri di dalam. Zhang Chen juga menyalakan lampu kilat ponselnya, berjongkok, dan bersiap untuk masuk. Oke, Bai Xiao dengan cepat mengangguk, membungkuk. Ye Wei membungkuk, memperhatikan Zhang Chen berjongkok, lalu jantungnya berdebar, dia segera melepaskan kakinya yang pegal. Zhang Chen melihatnya. Dia tidak bisa menahan tawa dalam hatinya. Apakah dia masih ingat kejadian tadi? Tapi, meskipun pegal, pemandangan dari bawah ke atas ini, tubuh Bai Xiao benar-benar luar biasa. Zhang Chen tertawa dalam hati, Zhang Chen juga tahu kapan harus berhenti, jadi dia tidak ragu lagi, mengarahkan ponselnya, menyamping, masuk ke dalam lemari dapur. Menyambungkan kabelnya sangat mudah. Tapi prosesnya agak sulit, terutama karena terlalu pendek di dalam, agak tidak nyaman. 5 menit kemudian, setelah Zhang Chen menyambungkannya, dia memasang panelnya. Dia juga memasang steker yang darurat ini. Baru kemudian dia keluar. Sudah beres? Bai Xiao bertanya. Sudah, tutup saja. Zhang Chen menepuk tangannya, langsung mengembalikan peralatan. Di sana, Bai Xiao menyalakan sekring. Zhang Chen mencobanya, dan ternyata sudah menyala. Terima kasih banyak. Bai Xiao sangat berterima kasih. Kalau bukan karena dia malam ini, dia tidak akan bisa makan enak. Bahkan mie instan pun tidak bisa. Kak, kenapa kamu sungkan padaku? Zhang Chen tersenyum. Pipi Bai Xiao terasa sedikit panas. Dia dengan cepat membuang semua pikiran yang tidak karuan itu dari benaknya, dan sekali lagi mengucapkan terima kasih. Kak, kalau begitu, bereskan barang-barang ini. Aku mau kembali dulu. Sudah larut. Besok kamu juga harus bekerja. Zhang Chen berencana untuk pergi. Bukannya dia tidak ingin berlama-lama, hanya saja dia tidak bisa. Dia juga bisa melihatnya. Meskipun tetangga sebelah memang sangat membutuhkan perbaikan. Tapi di wajahnya, dia tampak seperti wanita baik-baik. Bahkan jika dia punya ide, bagaimana bisa secepat ini? Jika dia mengambil inisiatif, itu tidak sepadan jika dia masuk penjara. Lebih baik lagi membangkitkan minatnya dan berusaha agar nyonya rumah mengambil inisiatif. Dengan begitu, semuanya akan aman. Ya, sudah sangat larut. Kamu juga harus tidur lebih awal. Maaf sekali sudah membuatmu menemaniku selarut ini,
Bai Xiao mengangguk. Meskipun serigala kecil ini memang menarik, tapi dia sama sekali tidak berani memiliki pikiran seperti itu. Jika begitu, bukankah dia akan menjadi wanita jahat? Kalau begitu aku pergi dulu, kata Zhang Chen, berbalik dan berjalan menuju pintu. Baru saja memegang gagang pintu, Bai Xiao tiba-tiba memanggilnya, Zhang Chen. Ada apa, Kak? Dia menoleh dan bertanya dengan bingung. HM? Mari kita berteman di WeChat, kata Bai Xiao, berteman di WeChat. Zhang Chen tampak bingung. Iya, perusahaan kami sering mengalami trip belakangan ini. Kebetulan kamu bisa membantu memperbaikinya. Bai Xiao mencari alasan. Oke, kebetulan aku kekurangan teman di WeChat, Zhang Chen mengangguk. Ada hal baik seperti ini? Oke, silakan scan kode QR saya. Dia membuka ponselnya dan dengan cepat menemukan kode QR. Zhang Chen dengan cepat memindainya. Dengan mudah menambahkan, kalau begitu, aku kembali dulu. Sampai jumpa. Zhang Chen melambaikan tangannya dan membuka pintu. Bai Xiao mengantarnya ke pintu. Setelah melihatnya masuk, dia berbalik dan menutup pintu. Suasana di sekitarnya tiba-tiba menjadi sunyi. Tapi hati Bai Xiao justru menjadi gelisah. Dia datang ke tempat Zhang Chen duduk. Membayangkan dirinya duduk di seberangnya, lalu membungkuk berpura-pura mengambil sesuatu di lantai. Sumpit yang tidak ada, dan berpura-pura tidak melihatnya. Wajah Bai Xiao memerah. Dia dengan cepat menegakkan tubuh dan menggelengkan kepalanya. Bai Xiao bergumam. Bai Xiao, apa yang kamu pikirkan? Jangan berpikir yang aneh-aneh. Kamu punya suami, tapi tanpa sadar, dia teringat. Setelah Zhang Chen menunjukkan keahliannya, dia tidak bisa lagi duduk diam dan buru-buru kembali ke kamar tidur. Perbaikan selesai. Memperoleh keterampilan memasak tingkat master. Hadiah telah diberikan. Perbaikan selesai. Hadiah telah diberikan. Muncul jendela pop-up. Setelah diperiksa oleh Zhang Chen, dia langsung merasa tangannya seperti memiliki kekuatan dewa. Hanya dengan menjentikan tangannya 2 kali di udara. Puluhan resep dan teknik memasak langsung muncul di benaknya. Keterampilan memasak tingkat master benar-benar keterlaluan. Zhang Chen sekali lagi mengagumi kehebatan Tong Zige. Hanya resep yang muncul secara acak ini mencakup berbagai metode memasak dari berbagai masakan seperti Lu, Chuan, Yu, Su, dan Min. Gagasan tentang ikan muncul di benaknya, dan segera muncul ratusan nama spesies ikan yang dapat dimakan. Dulu, dia bisa menyebutkan ikan gabus saja sudah syukur. Belum lagi bahan-bahan lain yang serba ada. Tong Zige. Ini seperti memasukkan buku resep ke dalam otaknya. Tidak benar. Bukan satu buku, tapi puluhan buku resep. Juga tidak benar. Resep kurang tepat. Seharusnya puluhan atau ratusan keterampilan memasak terbaik dari para master yang dimasukkan. Ini termasuk memori otot dan pengalaman memasak selama beberapa dekade. Benar-benar keterlaluan. Dibandingkan dengan ini, 1000 yuan ditambah 100 yuan tampak kecil. Besok dia harus memamerkan keahliannya. Dia menggosok tangannya, dan dia benar-benar merasa gatal. Namun, melihat ruangan kosong, bahkan tidak ada panci untuk memasak. Mau masak apa? Dulu, dia tidak berencana memasak saat menyewa rumah. Lagi pula, setelah bekerja, mana ada waktu. Selain itu, dengan keterampilan memasaknya yang luar biasa, mungkinkah dia akan membuka restoran? Itu pasti tidak mungkin. Namun, menggabungkan informasi perbaikan yang muncul di kepala Bai Xiao malam ini, keterampilan memasak tingkat master ini mungkin akan sangat berguna dalam hal perbaikan di masa depan. Jika ada lagi tugas perbaikan yang tidak diketahui, maka dia akan memiliki keyakinan yang lebih besar. Tidur dulu. Sudah hampir pukul 12. Dia melihat waktu. Zhang Chen menguap. Dia juga benar-benar sedikit lelah. Lagi pula, dia sudah sibuk sepanjang hari, bukan? Suatu hari, Bai Xiao keluar rumah pagi-pagi. Hanya saja lingkaran hitam itu tidak bisa disembunyikan oleh riasan. Berikutnya adalah melihat ke pintu anak serigala tetangga. Bai menghela napas dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak berani berpikir lebih jauh, menutup pintu dan bergegas bekerja. Zhang Chen bangun dari tidur. Sudah jam 10. Memesan 3 sarapan. Makan siang disajikan di atas meja untuk dimakan. Serius. Agak asin. Memberi makan ikan mas sebanyak ini, tidak heran haus. Keluar dari panci terlalu cepat 30 detik. API, makanan siap saji masih dijual semahal ini. Bertanya lagi, Zhang Chen terkejut. Bagaimana seleraku bisa menjadi begitu pilih-pilih? Tidak benar, bukan karena selera. Itu karena keterampilan memasak di food court. Ya ampun, sangat ajaib. Zhang Chen terkejut. Dulu, makan makanan yang dipesan hanya ada 2 kata. Enak. Sekarang, enak memang enak. Lagi pula, teknologi dan triknya bagus. Tetapi setelah dia makan ini, cacat hidangan secara otomatis muncul di benaknya. Benar-benar lebih hebat dari koki perjamuan negara. Saudara Tongzi benar-benar hebat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji lagi. Setelah makan dan minum,
Zhang Chen berjalan-jalan di bawah. Informasi perbaikan mesin luar ruangan AC yang menguning masih belum berubah. Di kursi kompleks perumahan. Informasi perbaikan baru juga dapat disegarkan dari waktu ke waktu. Tetapi Zhang Chen malas melihatnya. Entah tidak bisa diperbaiki, atau uangnya terlalu sedikit. Terutama dia menantikannya. Teleponnya sendiri sudah diurus di properti. Seharusnya, seseorang mencari dirinya untuk melakukan perbaikan, kan? Akibatnya, dia berkeliaran hingga jam 1 siang, tetapi tidak ada satupun panggilan telepon yang masuk. Ada apa? Zhang Chen mengerutkan kening dan memutuskan untuk pergi ke aula layanan untuk melihat. Tentu saja, dia sama sekali bukan karena Ye Wei cantik. Sama sekali tidak. Tidak boleh mencemarkan nama baik. Ya, sampai di gedung nomor 1, dia mendorong pintu dan masuk. Sekilas tidak melihat Ye Wei, hanya ada Zonglin. Halo. Mendengar suara itu, Zonglin tanpa sadar menyapa dengan senyum. Menunggu sampai dia melihat dengan jelas bahwa itu adalah dia. Baru tertawa, ternyata kamu. Iya. Di mana Kak Ye Wei? Zhang Chen tersenyum dan bertanya. Kak Ye Wei adalah manajer properti. Dia biasanya cukup sibuk. Saat ini, dia seharusnya sedang rapat di kantor pusat perusahaan. Zonglin berkata, jika ada yang bisa kubantu, katakan saja. Begitu ya. Zhang Chen mengangguk, sedikit kecewa di dalam hatinya. Tapi, Zonglin ini juga lumayan, masih muda. Muda, penuh vitalitas, dan penampilannya juga sangat menarik. Kalau jadi pacar, pasti sangat bagus. Pikirnya dalam hati. Tapi di mulutnya, dia tetap menanyakan hal yang paling dia pedulikan. Aku hanya ingin bertanya. Kenapa tidak ada yang memintaku untuk datang dan memperbaiki? Zonglin terkejut. Dia sama sekali tidak menyangka akan ditanya seperti itu. Bukan begitu. Bisnis ini juga tidak datang setiap hari, kan? Lagi pula, kamu baru saja meninggalkan informasi kontakmu. Mana mungkin secepat itu? Kak, kamu terlalu terburu-buru. Walaupun kompleks kita besar, tapi tidak setiap hari ada barang yang perlu diperbaiki. Zonglin sedikit ingin tertawa. Tapi di saat yang sama, dia juga merasa aneh. Kenapa dia begitu terburu-buru? Jangan-jangan, dia datang demi Kak Ye Wei, TSK, pria yang cukup tampan. Kenapa dia menyukai tipe kayu? Apakah aku tidak menarik? Aku ini setidaknya juga. Gadis cantik yang muda dan ceria. Oke, tidak mungkin, kan? Kompleks kita sudah cukup tua. Dan orang yang tinggal di sini juga banyak. Zhang Chen tidak percaya. Zonglin berkedip. Sambil tertawa, dia berkata, salah satu alasannya adalah memang mereka mencari kami dari pihak properti. Alasan lainnya adalah karena mereka tidak mengenalmu. Maksudnya? Zhang Chen mengerutkan kening. Kamu adalah murid tukang reparasi, meskipun gratis. Tapi orang-orang itu ingin masalah mereka diselesaikan dan takut membuang waktu. Zonglin menjelaskan, sebenarnya bukan berarti tidak ada yang bertanya. Kemarin ada penghuni dari gedung 4. Dan gedung 8 datang bertanya. Kak Ye Wei juga berinisiatif memperkenalkan Zhang Chen. Tapi begitu mereka mendengar, dia hanya seorang murid tukang servis, mana bisa. Mereka semua harus bekerja. Kebocoran air, pemanas air rusak, atau apapun. Semua harus menyelesaikan masalah. Gratis, tetapi jika teknikmu buruk, itu hanya buang-buang waktu. Zhang Chen tidak menyangka, ternyata ini alasannya. Namun, sungguh, servis semacam ini biasanya tidak menghasilkan banyak uang. Servis gratis yang tidak berhasil, hanya buang-buang waktu. Lebih baik membayar beberapa puluh yuan dan segera memperbaikinya. Kalau begitu, Zonglin, katakan saja aku adalah tukang servis top, sudah 5 tahun melayani perbaikan panggilan. Zhang Chen langsung berkata, 5 tahun? Usiamu paling banyak baru 22 atau 3. 5 tahun lalu baru 17, kan? Zonglin terkejut. Anak ini benar-benar pandai membual. Tukang servis top, langsung keluar begitu saja. Jangan tidak percaya, aku sudah bekerja sejak usia 15 tahun. Zhang Chen mengarang cerita dengan bebas. Zonglin memutar matanya. Kak, kau benar-benar bisa mengarang cerita. Jadi, kau sebenarnya baru lulus kuliah atau berandal putus sekolah? Zhang Chen berpikir sejenak, kemarin sepertinya dia bilang dia lulus kuliah. Hai, Zhang Chen merasa malu dan meminta maaf. Terutama ingin menarik pelanggan. Begini, kau bantu aku. Aku traktir makan, bagaimana? Benar-benar? Mendengar kata traktir makan, mata Zonglin langsung berbinar. Tentu saja. Jangan hanya makan, nonton film, minum teh susu. Jalan-jalan, menginap di hotel, semuanya oke. Zhang Chen berkata dengan sungguh-sungguh, begitu dermawan. Apakah Zonglin menyukaiku? Merasa si tampan ini sangat baik, makan, nonton film, minum teh susu, jalan-jalan. Menginap di hotel, wajahnya langsung memerah. Dia berpikir lagi, rangkaian ini persis sama dengan hal-hal yang dilakukan pasangan. Baiklah, orang ini menggoda diriku lagi. Zonglin marah dan memelototinya.
memasang wajah datar dan mendengus. Aku tidak mau bicara denganmu lagi, mesum, hanya bercanda. Zhang Chen tersenyum, sungguh mentraktir makan. Mau ikut? Tidak mau. Zonglin memasang wajah datar, yang ada di pikirannya adalah, kalau saja aku tidak melihatmu dan Kak Yewei, mungkin aku benar-benar akan pergi. Lagi pula, Zhang Chen ini memang cerah dan tampan, tipe idealnya. Tapi memikirkan kemarin, siapa yang percaya kalau tidak ada apa-apa di antara mereka berdua? Apalagi, dia baru saja menggoda diriku, tentu saja aku tidak mau pergi. Benar-benar tidak mau pergi, aku berencana untuk mengeluarkan banyak uang, kesempatan tidak datang 2 kali. Tidak akan ada lagi, ya. Zhang Chen tersenyum sinis, mengeluarkan banyak uang? Bisa mengeluarkan berapa banyak uang? Zonglin berkedip, masih sedikit tergoda. Dia seorang pekerja magang, gajinya tidak seberapa, masih harus menyewa tempat tinggal. Masih harus makan, masih harus berbelanja, jangankan makan besar. Bahkan seporsi daging babi rebus seharga 69 yuan pun harus dipikirkan. Jarang ada kesempatan seperti ini. Atau, tidak. Dia dan Kak Yewei tidak jelas. Dia tidak berani. Melihat matanya berbinar, ada semacam cahaya seorang pencinta makanan yang bersinar lagi. Zhang Chen tersenyum, kalau begitu tergantung seberapa besar mahasiswi Zonglin bisa membantuku. Zonglin langsung padam. Aku kira kau benar-benar berbaik hati. Ternyata, ini tetaplah sebuah transaksi. Dia berkata dengan pura-pura. Tentu saja dia tahu dalam hatinya, siapa yang tidak punya tujuan saat mentraktir makan. Uang kecil bukanlah uang, bahkan jika hanya makan mie, itu juga harus memiliki nilai. Tapi apa tujuannya? Tidak mungkin benar-benar menyuruh dirinya membantu menarik bisnis, kan? Dipikir-pikir itu tidak mungkin. Apalagi, dirinya hanyalah seorang pekerja magang. Mau menarik bisnis kemana? Selama dia tidak bodoh, dia tahu bahwa dirinya tidak punya kemampuan itu. Mungkinkah karena Kak Yewei? Jika dia ingin dariku mendapatkan kabar tentang Kak Yewei, mungkin saja itu benar adanya. Memikirkan hal itu, tatapannya pada Zhang Chen menjadi aneh. Sudah seperti itu, masih perlu aku bantu? Bukan begitu. Tatapan macam apa itu? Zhang Chen meronta. Dia tidak menyangka bahwa di dalam otak kecil Zonglin terdapat pikiran yang kacau seperti itu. Dia pikir dia salah paham. Aku tidak mengira aku ingin mengejarnya. Tatapan macam apa? Ini tatapan mengambil keuntungan. Zonglin buru-buru memasang wajah tegang. Aku hanya memintamu membantuku mempromosikan, tidak ada pikiran serumit itu. Zhang Chen berkata, siapa yang berpikiran rumit? Zonglin bergumam. Merasa itu cukup menarik, jika dia bisa membantu Kak Yewei, tentu saja dia bersedia. Bekerja di sini, Kak Yewei sangat menjaganya, membantunya mendapatkan anak anjing kecil ini. Hanya masalah sepele. Memikirkan hal ini, dia tidak menunggu Zhang Chen menjawab. Dia mengangguk, oke, aku harus makan malam mewah. Tidak masalah, Zhang Chen mengangguk, nanti malam janjian. Oke, Zonglin mengangguk. Sekarang baru pukul 1. Dia juga baru saja makan siang. Tentu saja, terutama karena dia sedang bekerja. Setelah membuat janji, Zhang Chen hendak pergi. Pintu kaca didorong terbuka, Yewei masuk membawa kantong kertas. Mendengar suara itu, Zhang Chen dan Zonglin menoleh bersamaan. Yewei juga mendongak, dan saat melihat Zhang Chen, dia langsung berhenti. Wajah cantiknya memerah tanpa alasan, dan dia merasa sangat tidak nyaman. Di benaknya tanpa sadar. Teringat jahitan yang bengkok itu. Dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dia benar-benar membawanya kembali dan harus mencucinya bersih? Bukan begitu. Benda itu masih bisa dipakai, Kak. Zhang Chen sama sekali tidak merasa canggung. Begitu membuka mulut, dia langsung memanggil Kak Yewei. Zonglin juga ikut memanggil. Namun, pandangannya tanpa sadar terpaku pada Zhang Chen, dan dia menyadari bahwa pria ini menatap Kak Yewei dengan mata yang sangat berani. Kasusnya terpecahkan, anak ini menyukai Kak Yewei. Zonglin memantapkan pikirannya. Sedangkan Zhang Chen, dia memang sedang melihat